Pernahkah kalian memperhatikan panas pada sebuah sendok di dalam teh hangat terasa panas, atau air di dalam panci mendidih di atas kompor, bahkan panas dari matahari sampai ke bumi? Itu semua dinamakan proses perbedaan kalor, di mana energi panas dari sebuah benda berpindah dari temperatur tinggi ke temperatur rendah. Ada 3 jenis perbedaan kalor. Pertama, konduksi, kedua, konveksi, ketiga, radiasi. Baik, yang pertama adalah proses konduksi. Ketika kamu memanaskan air lalu menuangkan air tersebut kepada gelas yang berisi teh, lalu mengaduknya dengan sendok yang terbuat dari logam, beberapa detik kemudian logam tersebut akan terasa panas. Nah, proses itu yang dinamakan dengan konduksi. Nah, jadi konduksi itu adalah proses perpindahan kalor yang terjadi pada benda padat tanpa disertai perpindahan partikel dari benda tersebut. Nah, panas dari air teh yang mendidih akan berpindah kepada ujung dari sendok yang dicelupkan. Partikel yang berada pada ujung sendok atau dari logam tersebut akan bergetar dengan kencang dan menumbuk partikel yang ada di sebelahnya. Nah, apabila proses ini terus berlanjut, maka akan merambatkan panas yang itu akan sampai kepada genggaman tangan Anda. Jadi, rasa panas pada genggamanmu itu adalah bukti nyata bahwa kalor sedang merambat dengan cara konduksi. Dan yang kedua itu ada konveksi. Pernahkah kalian memperhatikan saat kita merebus air akan ada gelembung-gelembung udara yang mengalir dari dasar panci ke atas permukaan airnya. Nah, proses inilah yang disebut konveksi. Konveksi itu sendiri adalah perpindahan panas dari gas ataupun cairan yang biasa kita sebut fluida dari suatu material yang panas ataupun penghantar panas yang tinggi ke suhu yang lebih rendah. Seperti tadi contohnya, yaitu saat kita memasak air. Pada perpindahan konveksi ini terjadi juga perpindahan dari partikel-partikelnya. Panas dari kompor memanaskan air yang ada di dalam panci tersebut. Air yang ada di dasar panci akan panas dan mengembang menuju ke atas permukaan air. Kemudian air yang di atas permukaan akan lebih dingin dan akan menggantikan posisi ke bawah permukaan, menggantikan air yang mendidih tadi. Siklus inilah yang kita sebut sebagai konveksi. Dan inilah sedikit penjelasan tentang konveksi dan contoh konveksi pada kehidupan sehari-hari yang sering kita temui. Dan yang terakhir adalah radiasi. Secara sederhana, radiasi adalah proses perpindahan panas yang tidak melalui perantara. Dan contoh sederhananya adalah saat ketika kalian sedang berjalan di bawah terik matahari. Sekarang bayangkan ketika kalian sedang berjalan di bawah terik matahari, pasti lama-kelamaan kalian akan merasakan hangat kan? Nah, hangat yang kalian rasakan itu berasal dari radiasi matahari. Kalau dari matahari berjalan sejauh 150 juta kilometer menembus ruang hampa menuju bumi dalam bentuk gelombang elektromagnetik, sehingga panasnya bisa kita rasakan. Dan disitulah keunikan dari radiasi. Kita bisa merasakan panasnya tanpa perlu menyentuh atau memegang sumber panasnya. Nah, secara sederhana, kamu tidak perlu menyentuh matahari untuk merasakan panasnya secara langsung. Radiasilah yang membawa panasnya dan kamu bisa merasakannya tanpa perlu menyentuh matahari. Jadi dalam aktivitas pagi yang singkat tadi, kita telah menemukan 3 cara kalor untuk berpindah. Yang pertama adalah rasa panas pada sendok teh yang merupakan contoh dari konduksi. Yang kedua adalah gelembung pada saat memasak air yang merupakan contoh dari konveksi. Dan yang ketiga adalah kehangatan matahari pada tangan atau kulit yang merupakan contoh dari radiasi. Ketiga proses ini adalah prinsip fisika yang mengatur bagaimana kehangatan dan dingin bergerak di dunia kita. Dengan memahaminya, kita bisa lebih menghargai mekanisme menakjubkan dari hal-hal sederhana yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih.